وجودك دم بقى مخالفات الحوادث قيامه بنفسه وحدانيات قدرة إرادات ilmu hayat sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, sahabat Ramadan TV Salsabila SDIT Salsabila 2 kelas 1 pada pagi hari ini. Semoga di pagi yang cerah ini kita masih senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Baik, selamat pagi semuanya. Kembali kami keluarga besar SDIT Salsabila 2 kelas 1 menyapa Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul, dan di dalam sesi TV Ramadan kali ini masih bersama dengan Bu Ratri. Pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat luar biasa untuk kita bahas pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah untuk itu pada pagi hari ini Bu Ratri sudah berkunjung kepada seorang dokter yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktunya, yang kami hormati Ibu Dr. Farida Lamsuri MK. Selamat pagi Ibu. Iya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penuh syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk sahabat Ramadan semuanya pada pagi hari ini nanti Bu Ratri akan berbincang-bincang pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Dr. Farida Lamsuri. Nah, mungkin anak-anak semua dan juga ayah bunda yang ada di rumah belum mengenal nih dokter. Nah, jadi sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau kenalan dulu nih dengan dokter, dan mungkin bisa sedikit bercerita mungkin dari awal dulu sekolah, kemudian bisa menjadi seorang dokter, dan mungkin kegiatan terkini saat ini seperti apa dokter. Ya, terima kasih Bu Ratri. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama ya. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap sehat sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat kecilku ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini sehat semuanya. Dan ini tadi Bu Ratri tanya nih, bagaimana pengalaman saya hingga menjadi dokter ya. Satu hal yang selalu diingat adik-adik kecil, bahwa kita selalu semangat untuk belajar, dan yang tidak lupa adalah doa ibu gitu ya. Doa ibu sangat-sangat menentukan. Dulu Bu Dr. Farida ya, sebetulnya nama saya itu nama lengkapnya Farida Yuliantina Rahmawati, itu ya nama lengkap saya itu. Saat ini saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, dan alhamdulillah saat ini mendapat amanah sebagai sekretaris jurusan. Nah itu tadi adik-adik ya, bagaimana supaya bisa, kalau yang pengen, siapa yang pengen jadi dokter? Ayo tunjuk tangan anak-anak. Iya. Nah, ya. Yang ingin jadi dokter ya. Mungkin sedikit cerita ya bagaimana Bu Farida menjadi dokter ya. Ya dulunya waktu kecil memang selalu punya semangat ya, semangat untuk selalu lebih baik, selalu mau belajar, mau berkreasi gitu ya, selalu berkreasi, selalu ingin tahu ya, selalu ingin tahu untuk suatu hal yang baik ya. Nah itu. Nah yang terutama memang dulu awalnya memang belum bercita-cita dari jadi dokter ya waktu awal itu, tapi seiring dengan waktu kemudian cita-cita itu menjadi kuat gitu ya untuk menjadi dokter. Dan yang sangat menentukan ya, mungkin kalau menurut Bu Faridanya perannya besar sekali, itu adalah doa ibu ya. Dari kecil
Farida ini sudah memang selalu kalau misalnya diperiksa ke dokter gitu, ditanya sama Pak dokternya misalnya ya, besar kalau besar jadi apa? Farida bingung waktu itu, nah yang jawab ibu, ya, jadi yang jawab kata Pak dokter gitu ya. Jadi doa ibu itu sangat-sangat menentukan. Jadi jangan lupa ya adik-adik, kalau sama ibu itu harus taat ya. Dan kalau mau pergi, mau kemana pun selalu minta doa ibu. Kemana mau sekolah minta doa ibu. Kemana, jadi apa yang dikatakan ibu itu, apalagi doanya ibu untuk anaknya itu sangat-sangat luar biasa. Perjalanan Bu Farida itu adalah perjalanan doa ibu. Baik jadi dokter juga seperti itu, jadi dosen pun itu juga dari doa ibu. Dulu saya juga tidak pernah bercita-cita jadi dosen, tapi ibu yang mengatakan nanti jadi dosen. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kemudian jadi dosen. Nah itu mungkin sekilas bagaimana perjalanan jadi dokter ya. Ya sudah barang tentu semua ada dinamikanya, ada lika-likunya, tapi dengan semangat, dengan kerja keras, belajar yang rajin, dan doa itu yang paling utama ya. Itu nanti insya Allah adik-adik yang bercita-cita untuk menjadi dokter, insya Allah nanti bisa tercapai. Amin, luar biasa. Terima kasih Bu Farida. Iya. Nah, anak-anak semuanya luar biasa sekali ya. Semoga anak-anak yang ada di rumah dan ayah bunda juga bisa senantiasa memotivasi anak-anak nih ya, supaya mungkin bisa bercita-cita sebagai seorang dokter ya, karena kita tahu bahwa dokter itu adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali ya. Jadi mungkin anak-anak yang menyaksikan dan ayah bunda yang ada di rumah, nah yuk sekarang kita belajar untuk menanamkan motivasi yang baik kepada anak-anak kita semuanya. Nah kemudian selanjutnya nanti kita bersama dengan Bu Farida pada pagi hari ini kita akan membahas materi atau topik kita yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama dengan Bu Farida. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas topik mengenai keunikan puasa ya, terutama puasa di bulan Ramadan ini dipandang di dalam segi medis, di dalam kesehatan itu seperti apa ya. Nah untuk itu langsung saja nih kita tanyakan kepada beliau nih ya, Dokter Bu Farida nih ya, keunikan puasa itu seperti apa sih dokter? Jadi kalau misalnya kita ketahui bahwa di dalam Islam itu kita sudah menjadi kewajiban kita untuk berpuasa. Nah tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak akan memberikan perintah tanpa ada faedah di belakangnya. Nah mungkin di dalam ilmu pengetahuan kita sudah diteliti dan lain sebagainya mengenai sebenarnya keunikan dari puasa itu sendiri di dalam segi kesehatan terutama Bu. Bagaimana Ibu? Baik, kan saya sedikit jelaskan ya mengenai bagaimana pengaruh puasa untuk kesehatan ya. Jadi mungkin diibaratkan seperti ini, kalau kita menggunakan kendaraan ya sepanjang tahun digunakan tanpa istirahat, maka kira-kira gimana kalau tidak ada istirahat ya? Tidak hanya kendaraan, alat apapun kalau digunakan terus-menerus tanpa istirahat, kira-kira gimana Bu Ratri? Akan cepat rusak. Nah itulah uniknya. Makanya Allah itu memberikan sesuatu itu mesti ada manfaat yang besar. Nah ini dengan puasa Ramadan itu manfaatnya ternyata besar sekali ya. Karena dengan mengistirahatkan tubuh selama 30 hari atau 1 bulan dari sepanjang tahun ya, 1 tahun 12 bulan itu istirahat hanya 1 bulan ya. Istirahat dengan berpuasa itu mengistirahatkan tubuh, mengistirahatkan pencernaan kita yang setiap hari dimasuki makanan macam-macam ya, apa saja masuk mungkin ya. Nah itu diistirahatkan. Nah dengan diistirahatkan itu membuat seperti ada istilahnya jeda gitu ya, jeda sehingga tubuh yang seharusnya yang setiap hari bekerja itu kemudian ada waktu untuk istirahat. Nah dengan istirahat ini menjadi kesehatannya menjadi lebih baik. Ya ibaratnya kalau alat itu ya
tidak dipakai terus-menerus, tapi ada istirahatnya sehingga tidak cepat rusak. Nah, dengan puasa itu apa? Sel-sel akan beregenerasi ya, sel-selnya, sel darah putih itu yang sebagai sel pertahanan tubuh, dia akan lebih cepat beregenerasi. Dia juga sel-sel, jadi sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada tentara-tentaranya. Tentara, cuman kita nggak lihat. Ya, ada tentara yang banyak sekali. Ada yang namanya makrofag, ada yang namanya limfosit, ada sel NK, sel T, sel B yang menghasilkan antibodi. Itu banyak sekali di dalam tubuh kita. Nah, dengan puasa itu akan meregenerasi dan meningkatkan sel-sel pertahanan itu menjadi lebih aktif, lebih bagus dibanding kalau yang tidak puasa. Nah, itu satu hal ya. Kemudian yang kedua, memang sebetulnya paling banyak penyakit itu adalah sumbernya dari perut. Hampir 90% itu penyakit infeksi itu banyak dari bersumbernya perut. Yang kolesterol, trigliserid ya, ini tinggi, yang kemudian beresiko stroke, kemudian jantung, penyakit jantung itu sumbernya juga dari perut, dari makanan ya, dari makanan. Nah, maka dengan mengistirahatkan ini akan menjadi lebih baik, karena yang harus diingat ya, adik-adik, anak-anakku, itu perut itu yang bagus isinya adalah sepertiga makanan atau yang padat, sepertiga cairan itu untuk minum dan sepertiga itu udara. Jadi harusnya sepertiga, tidak kemudian 2/3 makanan, sepertiga air, nggak ada tempat udara. Nah, itu nggak bagus juga ya. Jadi yang betul itu sepertiga itu yang bagus seperti itu ya. Nah, ini dengan puasa itu, kalau puasanya benar, itu akan meningkatkan sel-sel pertahanan tubuh itu lebih aktif. Tapi yang harus diingat ya anak-anak, jangan kemudian modal balas dendam. Iya, harus diingat ini. Wah, banyak sekali. Nah, itu juga tidak bagus yang berlebihan ya. Kalau puasanya benar, itu hasilnya akan sangat luar biasa. Tapi kalau puasanya balas dendam, itu jadi percuma, apalagi untuk bapak ibu ya. Kalau bapak ibu balas dendam, minus yang tadinya kolesterolnya sudah turun, mungkin trigliseridnya sudah turun, sudah bagus, tapi terus balas dendam, wah, ini pas buka semuanya dimakan. Semua masuk, nggak ingat lagi ya, semua belum masuk, sampai perut kekenyangan, nggak bisa jalan, sholatnya jadi terganggu. Nah, itu yang tidak bagus seperti itu. Jadi harus tetap memperhatikan tahapan-tahapan ya, tidak mungkin langsung blong semua masuk gitu ya, bertahap dan tidak berlebih-lebihan ya, yang seringkali ini yang menjadi negatif Mbak Bu Ratri ya. Jadi di ada penelitian lain ini puasanya tidak bermakna. Kenapa tidak bermakna? Karena itu balas dendam. Jadi malah disediakan macam-macam pas puasa itu, yang biasanya makanannya sederhana, pas puasa itu berlebihan gitu ya. Kalau sedikit istimewa sih masih logis untuk biar semangat gitu ya. Tapi ketika itu berlebihan, itu jadinya bukan sehat yang diperoleh, tapi justru bisa penyakit yang diperoleh karena sudah berlebihan ya. Kemudian yang harus diingat juga ketika di puasa itu cairannya itu tetap harus terpenuhi supaya ginjalnya tetap bagus ya. Seringkali ini yang lupa, jadi puasanya sudah benar tapi minumnya kurang. Nah, minum cairan selama tidak puasa ini harus dipenuhi. Jadi di waktu antara buka sampai sahur itu cairan harus terpenuhi ya, terpenuhi. Jadi diusahakan ya, bisa kalau yang dewasa itu bisa sampai 18, bahkan bisa sampai 10 ya, 8-10 gelas. Tapi kalau anak-anak ya tergantung berat badan, tergantung ini ya, prinsipnya di 10 kilo pertama itu 100 mili, kemudian 10 kilo kedua itu 50 mili, prinsipnya itu ya. Jadi ini bisa disesuaikan. Jadi yang penting jangan lupa minumnya ya, jangan malas. Nah, untuk tahu gimana
supaya kita itu minumnya kurang tidak. Nah kalau minumnya cukup, itu air seningnya itu jernih ya, jernih. Kuning pucat atau jernih. Kalau sudah kuningnya tua, nah ini berarti kurang cairannya. Biasanya menjelang maghrib itu sudah mulai kuning tua ya, sudah mulai, tapi segera diisi dengan minum, ditambah minumnya cairannya, terutama kalau yang dewasa terutama air putih, tapi kalau anak-anak ya susu, jus, nah itu ya, kacang hijau silahkan. Nah itu ditambah cairannya, sehingga nanti kalau sudah cairannya sudah jernih lagi, nah berarti sudah tidak kekurangan. Nah itu yang penting cairan jangan lupa. Baik, luar biasa. Kita mendapatkan banyak ilmu pada pagi hari ini, Bu Farida, khususnya buat saya sendiri nih ya Bu ya. Jadi ternyata pada pagi hari ini kita ketahui nih semua sahabat TV Ramadan Salsabila bahwa ternyata puasa itu faedahnya kepada paling utamanya itu adalah kita mengistirahatkan ibaratnya seperti organ tubuh kita yang selama 1 tahun kita beristirahat 1 bulan penuh selama kita menjalankan puasa, direparasi dulu, diservis dulu. Nah, jadi seperti itu untuk semua sahabat Ramadan yang ada di rumah. Dan tadi juga dari polanya harus pola makan kita ketika buka itu harus sesuai porsi ya Bu ya. Tadi 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk udara ya Bu. Jadinya isi perut itu harus sesuai dengan porsi. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak makan, apa yang ada kita makan. Setiap maghrib kita pasti seperti itu ya. Nah mulai dari sekarang, mulai dari hari ini kita mencoba untuk belajar memahami itu ya, untuk semua sahabat yang ada di rumah. Nah alhamdulillah, yang terakhir nih Bu Farida nih, kita ingin pesan dan pesan dari Ibu mengenai bagaimana seharusnya tadi, selain ketika makan kita tidak boleh terlalu berlebihan, kemudian ketika cairan itu harus kita isi mulai dari setelah tarawih, setelah buka sampai menjelang sahur, itu kita harus berbanyak cairan di dalam tubuh kita. Nah selain hal-hal itu mungkin ada pesan-pesan yang lain ini Ibu, supaya kita lebih semangat lagi puasa, dan yang tadi itu yang inti yang jenengan sampaikan, lebih berfaedah, lebih bermakna puasanya. Nah mungkin seperti itu. Yang pertama adalah niat ya, niatnya ini harus diperbaiki ya. Anak-anak kalau misalnya puasa itu jangan lupa niatnya dikuatkan ya, niatnya dikuatkan. Kalau insya Allah kalau takut nanti nggak kuat, nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kuat begitu sahur untuk mohon sama Allah, niat yang kuat, ya Allah kuatkanlah aku untuk bisa puasa, insya Allah nanti kuat ya. Kalau puasa niatnya bagus, insya Allah kuat ya. Tidak ada orang yang mati karena puasa. Nah, jadi itu harus dengan niat yang kuat. Benar. Kalau sudah niat yang kuat, maka sel-sel tubuh akan siap gitu ya. Jadi ketika dikasih dikomando untuk ayo puasa, sel-sel tubuh sudah langsung siap. Gitu. Jadi semuanya akan siap mengkondisikan untuk bisa puasa dengan baik ya. Jadi nggak ada yang protes. Kalau misalnya kalau tidak puasa kan ada waktunya ini sudah perutnya udah keroncongan gitu ya. Tapi kalau puasa itu sudah siap, semua sel-sel tubuh semua ini bersiap. Nah itu niat itu harus siap. Nah kemudian yang lain kalau memang kondisinya ya ini tergantung ya. Silakan beraktivitas tapi jangan terlalu yang berlebihan supaya tidak terlalu banyak keringat yang keluar ya. Jadi misalnya main beraktivitas itu yang disesuaikan ya, jangan terlalu berlari-lari sampai kecapean sehingga kehausan. Nah jangan seperti itu, tapi dikondisikan untuk aktivitasnya. Kemudian yang ketiga, karena ini di kondisi kita masih pandemi, harus masih menerapkan itu ya 3 atau 5 ini ya, silahkan. Jadi ya tetap pakai masker ya, walaupun nanti misalnya mau terawih
kalau memang kondisinya memungkinkan ya, ini tergantung masjidnya ya atau lingkungannya ya. Ada yang kondisinya bisa memungkinkan untuk tarawih, tapi ada yang tidak. Kalau misalnya di rumah silahkan, boleh di rumah. Yang memungkinkan memang kondisinya aman di masjid silahkan, tapi harus tetap dengan protokol kesehatan. Ya, jadi tetap gunakan masker, sering mencuci tangan, jaga jarak ya, physical distancing, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Ya. Kemudian yang tidak perlu ya dihindari dulu. Adik-adik memang atau anak-anakku ini memang kondisinya memang sudah bosen ya, sudah setahun lebih kita kayak dikurung gitu. Tapi memang kita harus bersabar. Ini harus semua ya, harus ada usaha dari semua pihak. Tidak bisa orang per orang. Kalau hanya segelintir orang yang peduli, banyak yang tidak peduli, maka pandemi ini tidak akan selesai. Tapi kalau semua peduli, semua dengan semangat untuk bekerja sama, menahan diri, nanti insya Allah pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas biasa. Karena apa? Karena virus itu hanya bisa dia beraktivitas di makhluk hidup. Kalau dia di luar makhluk hidup, dan dia akan nggak bisa beraktivitas, nggak bisa bereplikasi, sehingga tidak akan menyebar. Tapi kalau kita nggak disiplin, ya akan menular ke satu terusnya nggak selesai. Tapi kalau kita disiplin, insya Allah pandemi ini akan segera berlalu. Yuk kita coba bersama. Iya, terima kasih. Dan itu semuanya sehat dengan puasa, walaupun dalam kondisi pandemi tetap sehat. Iya, tetap sehat ya Bu Farida. Terima kasih sekali, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Dr. Farida. Luar biasa. Jadi anak-anak, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Farida, yang pertama harus dimulai dari niat ya anak-anak semua. Jangan menjadikan alasan masih kecil ya, masih kelas 1, masih kelas 2, jangan dijadikan alasan. Yuk anak-anak semua, di dalam tubuh kita ada tentara-tentara. Ketika kita niat, kita akan puasa 1 hari penuh. Nah, nanti tentara yang akan ada di tubuh kita akan bilang siap tuh, kata Bu Farida. Jadi anak-anak pasti ketika sudah niat nanti akan bisa puasa ya Bu ya, lancar puasanya ya. Kemudian anak-anak semuanya dan juga ayah bunda yang ada di rumah, seperti yang tadi disampaikan Bu Farida, bahwa kita sebaiknya mengurangi aktivitas-aktivitas yang terlalu berlebihan. Nah, nanti di bulan Ramadan kita bisa mengurangi aktivitas yang terlalu berat itu dan memperbanyak ibadah tentunya ya Bu Farida ya, lebih memperbanyak ibadah kita. Dan yang terakhir, tetap jangan lupa protokol kesehatan. Kita berada di bulan Ramadan, berpuasa, menahan makan dan juga minum ya. Nah, tentu kita juga harus menjaga imun kita, anak-anak semuanya dan ayah bunda sahabat Ramadan semuanya harus tetap menggunakan dan memperhatikan protokol kesehatan yang ada di dalam lingkungan kita. Mungkin seperti itu ya Bu Farida. Terima kasih ilmunya sudah berbagi pada pagi hari ini, sudah meluangkan waktunya. Kami semuanya senantiasa berdoa supaya Bu Farida dan keluarga dalam keadaan sehat, selalu selalu di dalam lindungan Allah dan tetap semangat untuk memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya di lingkungan masyarakat, khususnya Bu Farida yang merupakan seorang dokter yang memiliki menurut kami pekerjaan yang sangat mulia sekali untuk membantu sesama manusia. Dan mungkin itu saja sahabat Ramadan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mungkin saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama bersama-sama terdapat salah kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Dan akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Dokter.